Gimana Mas? Mahasiswa berprestasi utama Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Oke, bisa diulangi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Setiawan di podcast Suara Matematika. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Yang notabene itu adalah sebagai aktivis mahasiswa. Betul begitu ya, Bung Royan? Iya, betul sekali. Jadi kita kedatangan tamu yang bernama Mas Royan Agil Nugroho. Mungkin Mas Royan bisa memperkenalkan dirinya langsung biar viewer-viewer kita ini kenal sama Mas Royan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Royan Agil Nugroho. Saya bisa dipanggil Royan atau Agil. Gak usah pakai Bung ya, biasa aja. Mas boleh gitu. Oke, jadi biasanya kalau kita di Jogja ini atau biasanya teman-teman yang kuliah di Jogja, kalau manggil kakak tingkat atau yang cewek atau cowok ya, biasanya Mas dan Mbak gitu ya Mas. Iya, betul banget. Oke, jadi apa kabarnya sekarang Mas? Alhamdulillah baik banget. Saat ini memang posisi memang sudah di Jogja ya. Jadi sudah aktivitas kuliah dan lain sebagainya itu sudah kembali normal. Begitu. Jadi kan kebetulan kita udah melewati masa pandemi ya ini. Bisa betul. Di masa transisi gitu ya. Dari masa pandemi ke menjelang tidak pandemi gitu ya. Kita sudah beralih gitu ya. Nah, sekarang ini kesibukan Mas Royan ini apa sekarang? Kalau kesibukan sih sebenarnya sama seperti mahasiswa yang lain ya. Cuman memang kebetulan untuk saat ini itu diamanahi sebagai wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Oke. Begitu, dan beberapa organisasi yang lain juga gitu. Oke. Jadi saya ini cukup mengenal Mas Royan cukup lama ya Mas Royan. Dari semester 4 ya Mas Royan. Semester 4 3 4. Ya 3-4. Jadi kehidupan Mas Royan ini sangat sibuk sekali teman-teman. Dia sebagai aktivis mahasiswa juga yang menjabat sebagai wakil ketua BEM fakultas. Oke. Betul. Jadi Mas Royan sekarang aktif di organisasi apa saja sih selain di BEM ini sendiri ya Mas Royan? Oke. Kalau untuk saat ini periode yang sekarang ini memang kalau saya pribadi itu ada 3 yang masih aktif sampai sekarang. Itu yang tingkat kemahasiswaan ya. Iya. Terus ada lagi satu yang tingkat kepemudaan yang di daerah juga ada. Yang pertama di fakultas, dengan fakultas itu saya ikut di BEM fakultas. Kemudian kalau untuk pergerakan, organisasi pergerakan juga saya ikut IMM. Saya di sana menjadi ketua bidang kader. Kemudian di luar kampus yang kemahasiswaan juga saya ikut menjadi ketua umum juga di organisasi mahasiswa daerah yaitu Mahakarya. Kemudian ada lagi nih satu, yaitu yang di rumah itu saya ikut komunitas organisasi pemuda namanya Iqra Club. Itu Iqra organisasi Club. Organisasi dakwah begitu. Semacam Risma seperti ya, bukan? Kayak Rohis, Oh, tapi itu di luar dari organisasi. sekolah. Oh, tapi iya. tingkatnya kabupaten gitu. Jadi kan kita di perkuliahan ini kita mempunyai 3 komponen penting ya Mas. Ya, yang pertama ada KBM itu sendiri, kemudian ada organisasi, kemudian ada satu lagi ekstrakurikuler. Nah, sekarang Mas Royan ini selain organisasi, kan apa kesibukannya selain organisasi kayak di perkuliahan atau ada prestasi yang diperoleh atau ikut ekstrakurikuler juga gitu? Kalau saat ini memang sudah vakum ekstrakurikuler. Oh, Dulu pada saat maba mahasiswa baru itu memang aktif UKM, tapi sekarang sudah saya kurangi. Tapi untuk saat ini tuh saya mengerjakan beberapa proyek, baik itu di tingkat prodi dan juga ini ya apa namanya Kampus Merdeka atau program UKM itu saya juga ikut. Kemudian kesibukannya lain itu saya saat ini memang sedang prepare untuk ikut lomba pameran inovasi. Mohon doanya ya teman-teman semua, semoga nanti akan membuahkan hasil yang terbaik gitu. Oke, amin. Sama kuliah sih, biasanya kuliah kan kita juga ini ya masih kuliah gitu. Masih sibuk kuliah ya Mas Royan? Iya betul sekali, itu sibuk sekali sih kuliah memang. Oke. Jadi menurut Mas Royan nih, kita kan juga berorganisasi, kuliah juga. Nah, menurut Mas Royan ini penting mana organisasi atau kuliah itu sendiri? Wah, ini pertanyaannya berat sekali ya. Ini kalau misalkan mau pilih organisasi tapi kuliah juga penting, mau pilih kuliah tapi organisasi juga penting gitu ya. Bener karena sekali. saya berada di keduanya. Nah, masalahnya kalau dari saya pribadi, kacamata saya itu menganggap bahwa keduanya itu memang penting gitu. Kuliah itu ya jelas penting karena kita kesini kan tujuannya juga kuliah ya, mencari ilmu. Tapi organisasi juga menurut saya sangat penting karena itulah yang membekali saya tentang soft skill, yaitu skill-skill yang tidak diajarkan pada saat kuliah
Oke. Begitu. Jadi keduanya sangat penting sekali. Ya, jadi sebenarnya organisasi dengan kuliah itu tidak bisa dijadikan pilihan ya. Iya betul. Harus bisa saling berbarengan gitu Iya, ya Mas kalau Ryan. bagi saya harus seimbang. Nah, begitu. iya. Jadi menurut Mas Ryan nih, nah seberapa penting sih organisasi itu sendiri? Menurut saya itu kalau seberapa penting, tadi kan milih kuliah atau organisasi Iya, sama-sama penting itu ya. sama-sama penting sih. Nah, kalau organisasi ini ya penting sekali ya, karena dari organisasi teman-teman itu bisa punya soft skill yang tidak bisa kita dapatkan saat kuliah. Misal kalau teman-teman mengadakan program kerja, itu pasti perlu sekali skill-skill komunikasi, bagaimana cara Betul kita sekali. negosiasi, Ya, betul. bagaimana kalau misalkan ada masalah kita itu dituntut untuk problem solving, gitu. Kemudian kita diajari juga tentang administrasi dan lain sebagainya yang memang di dunia kerja nanti itu jelas bakal kepakai. Gitu. Walaupun memang saat ini saya belum kerja ya, tapi saya sudah berani meyakinkan ke teman-teman kalau apa yang sudah kita pelajari dalam organisasi itu bakal kepakai pada saat kerja nanti gitu. Saya juga udah survei kebetulan ya terkait dengan teman-teman yang sudah kerja, kira-kira skill apa sih yang dipakai saat kerja nanti? Nah, itu sudah kita ajarkan di organisasi. Begitu. Oke. Jadi mungkin skill yang didapatkan nanti kita bisa bekerja dengan tim gitu ya Mas Betul, Ryan. teamwork segala macam itu kan pasti diajarkan di organisasi. Nah, betul sekali. Nah, Mas Ryan ini kan udah berkecimpung di dunia organisasi ini cukup lama ya. Mungkin dari sebelum kuliah, SMP, SD sebelum. juga mungkin ya. Dari SMP. SMP. SMP kelas 7 berarti ya. Kelas 7 udah ikut organisasi apa ya? Mas? Kalau kelas pada saat kelas 7 itu saya udah ikut OSIS, kemudian OSIS. ikut PMR, ikut PKS juga, ikut Pramuka. Banyak pokoknya. Sangat Saya sibuk ikut sekali ya semua. teman-teman. Jadi Iya. bisa dilihat Mas Ryan ini sangat sibuk sekali. Dunia sangat ribet ya. Tapi ya beginilah Mas Ryan. Nah di organisasi sendiri ini Mas Ryan pernah terkendala misalnya ada masalah kah dengan satu sama lain, teman lain gitu? Pernah nggak Mas Ryan? Wah, kalau Nah dan bagaimana sih cara menyelesaikannya itu Mas Ryan? Oke, sebenarnya kalau masalah itu nggak cuma di organisasi ya. Jadi Iya. kita hidup aja udah masalah. Ngerti Betul, nggak betul sih? sekali. Hidup aja udah masalah, apalagi kalau kita ikut berbagai macam aktivitas yang melibatkan orang lain. Betul, Iya kan? betul. Nah, makanya kalau dibilang ada masalah atau tidak, jelas ada. Cuman itu tadi, organisasi itu melatih kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai kita ikut organisasi, dapat masalah, terus kita tinggal. Percuma kalian ikut organisasi kalau masalah itu ditinggalkan. Harus kita selesaikan bareng-bareng, cari solusinya. Yang namanya mahasiswa itu kan proses belajar ya. Iya. Nah, makanya disitulah peran kita di organisasi belajar menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, kalau dalam dunia kerja kalau kita dapat masalah, kita bingung nih mau curhat ke siapa. Nggak ada dosen pembimbing gitu kan. Iya, iya, kalau di betul. kuliah tuh masih ada. Masih ada dosen Di tingkat BEM ada wakil dekan Iya. gitu ya. Kalau di tingkat prodi ya juga ada ketua prodinya gitu. Kaprodi. Jadi ada yang membimbing gitu. Jadi kalau di organisasi ada masalah jelas ada. Nah, solusinya ya kita cari bareng-bareng dulu. Dudukan bersama, kemudian kita coba saling brainstorming ya, saling keterbukaan. Betul. Gitu baru kita selesaikan bareng-bareng. Kalau tidak ya naikkan ke atas ke yang membimbing kita. Ya intinya kita harus bermusyawarah gitu ya Mas Ryan. Betul sekali. Berlatih bermusyawarah gitu. Betul. Nah kita kan di organisasi ini pasti ada yang namanya kita harus kumpul, kita harus bermusyawarah, harus membahas yang lain gitu kan. Nah sedangkan kita juga harus kuliah nih, dan misalnya kita di waktu yang berbarengan nih, gimana sih cara Mas Ryan membagi waktu agar bisa memanage waktu itu? Oke, nah ini kebanyakan orang yang memang belum ikut organisasi itu pasti ragu dan takut. Bener nggak ya? Bener ya? Iya. Itu pasti takut dan ragu karena takut nanti nggak bisa bagi waktu. Takut kuliah keteteran. Kuliah keteteran dan segala macam. Memang ada orang yang memang ngerasa keteteran. Tapi banyak juga kok orang yang ikut organisasi tapi nggak ngerasa keteteran. Gitu. Santai-santai aja ya? Karena memang mereka mengalami itu. Nah, ketika kita sudah terjun nih di dalam dunia organisasi, urusan waktu itu bakal kebagi dengan sendirinya. Justru solusi yang paling tepat untuk memanage waktu adalah dengan memperbanyak aktivitas. Gitu. Dengan memperbanyak aktivitas ya. Salah satunya melalui aktivitas organisasi. Nah, kalau orang nggak ikut apa-apa, biasanya tuh bingung. Pagi aku mau ngapain ya kalau habis kuliah gitu. Terus habis itu mungkin sorenya mau ngapain ya, mau main kemana ya, dan sebagainya. Pasti pikirannya itu banyak yang kosong gitu. Akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke negatif. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, kadang hal-hal yang gabut ini kan, itu kan berasal dari kekosongan agenda gitu.
Betul sekali. bener kan? Bener. Akhirnya kan ngerasa gabut, nggak ada kerjaan. Nah, tapi kalau dengan organisasi, Iya. waktu-waktu yang kosong itu tadi kita penuhi dengan aktivitas-aktivitas ya seperti rapat, seperti musyawarah dan lain sebagainya. Nah, Oke. gitu. Jadi tinggal dibagi aja. Tinggal membagi waktunya. Bagi aja. Nanti Biasanya kalau kita udah tertekan kan ke organisasian gitu. Nah, kita lama-lama juga bisa ya Mas Ryan, bisa membagi waktu, bisa memanage waktu itu sendiri. Nah, kemudian nih Mas Ryan, manfaat. Nah, kalau kita bicara manfaat nih, manfaat apa yang dirasakan Mas Ryan setelah mengikuti berbagai jenis keorganisasian mungkin dari SMP ya Mas Ryan? Betul. Jadi manfaatnya apa Mas Ryan? Sebenarnya masih banyak sekali ya yang bakal nantinya aku dapatkan. Tapi untuk saat ini bisa dibilang sudah cukup mumpuni dalam ketika sudah dimasukkan dalam dunia kerja. Jadi bekal saya itu sebenarnya sudah cukup gitu. Merasa sudah cukup. Cuman memang apa ya? Perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah, aku pernah baca juga dalam salah satu artikel tuh di World Economic Forum. Hasil dari World Economic Forum itu mengatakan bahwa untuk saat ini ada 4 soft skill penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam dunia kerja. Apalagi menjelang menuju generasi 4.0. Iya. Gitu ya. Yang pertama tentang complex problem solving. Problem solving. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah. Iya. Gitu ya, masalah-masalah kompleks tapi ya, nggak yang sederhana. Kemudian yang kedua tentang berpikir kritis, critical thinking. Critical thinking itu tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi, mengobservasi suatu masalah atau suatu topik tertentu. Itu berpikir kritis. Kemudian yang ketiga tentang kreativitas. Nah, ya kreativitas ini karena memang dalam penerapan teknologi ini nggak gampang ya, butuh inovasi dan juga kreativitas. Iya. Dan yang terakhir itu tentang emotional intelligence. Emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosional. Ini yang memang penting juga dalam dunia kerja. Kita bisa mengelola perasaan, mengelola hati biar nggak gampang stres, mengelola pikiran biar nggak gampang bosan dan jenuh segala macam. Nah, dari keempat ini itu insya Allah sudah dipenuhi lah, sudah diajarkan secara utuh dalam organisasi. Baik itu di tingkat SMA, kemahasiswaan itu sudah semua. 4 ini insya Allah sudah terpenuhi lah. Jadi bekal ini sudah sangat cukup di dunia kerja nanti. Ya terserah ya walaupun mau kerja atau enggak, tapi 4 skill ini memang sangat penting untuk saat ini. Iya, di dunia bermasyarakat juga nanti sangat penting. Betul, ya. masyarakat juga sama. Oke. Ya, yang manfaat yang dirasakan saat ini mungkin kita mudah untuk ini ya, public speaking mungkin ya. Betul, salah satunya itu. Ya, gitu. Nah, selama berorganisasi nih Mas Ryan, biasanya pernah merasain down nggak? Kayak males ini organisasi kayak gitu. Pernah nggak? Aduh, kalau ditanya itu kalau mau ngaku tapi malu ya saya. Pasti pernah ya Mas Ryan. Boleh minum dulu nggak ini? Boleh silakan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan up and down ya, berarti Oke. dalam berorganisasi itu kalau saya sendiri pernah ya. Ya, ada malas-malasan gitu ya. Mau bilang sering tapi malu sih sebenarnya. Saya pernah, cuman itu tadi salah satu kecerdasan emosional itu yang membuat kita ketika down itu bisa bangkit lagi. Jadi kalau misalkan kita merasa down segala macam itu ada EQ yang bakal mempertahankan kita untuk makin semangat lagi gitu. Nah, kalau saya biar makin semangat lagi itu lebih ke tentang tujuan, goals aku. Goal saya yang memang mau ngapain sih organisasi gitu. Tujuannya itu mau apa? Mau cari pamor, tenar, atau memang ilmu gitu. Betul. Kalau memang kita cari ilmu, insya Allah dengan segala macam kompleksitas masalahnya, dengan segala kejenuhannya, dengan segala keriuhannya, betul. Kita bakal kembali semangat gitu. Dan kalau saya pribadi memang tipikal orang yang nyari teman. Jadi kalau memang saya lagi pusing sendiri, saya ngajak teman buat ikut-ikut pusing gitu. Iya. Jadi kita kalau misalkan udah pusing bareng nih, pasti bakal nemu nih. Pasti bakal bertukar pikiran gitu, nih. Tukar pikiran dan segala macam. Jadi makin semangat lagi, makin bergairah untuk kita akan selesaikan ini segera gitu. Tadi kan udah berbicara tentang up and down ya Mas Ryan. Jadi mungkin Mas Ryan juga sering nih ngalamin males-malasan berorganisasi, males kumpul temen gitu kan. Memang kalau di organisasi ini ya teman-teman visi dan misi orang-orang masuk organisasi itu berbeda-beda ya. Tapi kalau visi dan misi tujuan organisasi itu sendiri pasti sama untuk mencapai satu visi dan misi itu. Nah, gimana sih pendapat ini kita
mengesampingkan keorganisasian itu ya Mas. Nah, jadi kan di perkuliahan ini pasti ada mahasiswa yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Mas Ryan tahu kan mahasiswa kupu-kupu? Iya jelas dong. Nah, kuliah pulang. Ya, itu. Nah, itu pendapat Mas Ryan ini seperti apa? Sebenarnya tentang mahasiswa kuliah pulang Kasih wejangan lah Mas Ryan. Aduh. Biar dia kuliah nggak hanya kuliah pulang gitu ya. Bentar dulu, kita harus disclaimer bahwa kuliah pulang itu tidak selamanya salah ya. Iya, betul Tidak selamanya sekali. Negatif. Ini tentang pilihan saja. Pilihan, iya betul. Ada orang yang memang kuliah pulang tapi diam-diam itu menang loh. Lomba-lomba apa aja menang gitu. Iya, betul karena sekali. memang pas pulang itu dia menyiapkan banyak hal. Ada yang memang ketika mahasiswa tersebut kuliah pulang karena memang ada kerjaan. Betul. Ada kerjaan yang memang tidak bisa memaksakan dirinya untuk ikut organisasi atau yang lainnya. Nah, gitu sih. Udah ada kesibukan sendiri ya Mas Ryan? Ada kesibukan sendiri gitu. Jadi menurut saya tidak masalah kalau teman-teman sudah menetapkan hatinya gitu ya untuk menjadi mahasiswa kuliah pulang asal teman-teman semua itu punya tujuan selama 4 tahun di kuliah ini itu punya goals gitu ya teman-teman. Apa yang mau dicapai. Kalau sudah punya itu insya Allah nggak masalah teman-teman kalau mau kuliah pulang terus kuliah lagi terus pulang lagi, asalkan goals dari teman-teman semua tercapai gitu. Kan nggak mau dong teman-teman selama kuliah itu ya setelah lulus nanti tuh nggak punya skill apa-apa. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Percuma juga kita kuliah selama 4 tahun itu. Makanya sekali, menurut saya nggak masalah terkait dengan mahasiswa kuliah pulang asal punya goals dan punya tujuan yang baik gitu. Gitu sih. Oke. Intinya teman-teman yang kuliah pulang harus ada kesibukan setelah pulang kuliah itu sendiri. Jangan rebahan ya Mas Ryan. Kuliah rebahan, tapi di rumah rebahan gitu. Tapi ada loh rebahan aja tapi dapat duit gitu. Ya, kita kan juga sekarang udah dunia teknologi. Jadi kayak cuma main sosmed aja itu bisa menghasilkan uang. Jadi nggak masalah. Asal itu tadi tujuannya. Oh iya, kita kan kemarin udah mengalami pandemi ya Mas Ryan. Betul sekali. Itu gimana sih Mas Ryan cara berorganisasi selama pandemi ini? Kan kita nggak boleh kumpul-kumpul ya selama di tahun 2020 dan 2021 ya teman. Ya Mas Ryan. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman itu memang kita serba dinamis ya. Harus mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan keadaan. Ketika memang tidak bisa di Jogja, ya apapun kita cari solusinya secara mobile. Gitu. Kalau bisa dalam daring ya kita daring aja gitu, nggak yang perlu ujuk-ujuk ya kalian harus wajib ke Jogja ya. Itu sangat memaksakan diri ya. Karena kita nggak tahu kondisi ekonomi orang tua, kita nggak tahu dia udah vaksin 1, 2, 3 belum. betul, gitu kan. Kan biasanya kan dulu ada stigma vaksin itu nggak baik kan. Iya. Kayak gitu. Sekarang sudah Alhamdulillah udah mulai sehat-sehat aja kan setelah divaksin Mas. Alhamdulillah sehat. Udah vaksin keberapa nih Mas? Saya udah vaksin booster yang ketiga. Kabarnya ada vaksinnya keempat ya Mas? Oh gitu. Wah, nanti kalau vaksin seterusnya jadi Titan saya. Oke, jadi kan kita juga di dalam organisasi yang baik ya Mas, tidak memaksakan anggota-anggotanya untuk mengikuti kegiatan. Justru kita, kalau menurut saya, justru kita sebagai pemimpin itu harus punya visi yang jelas ya. Iya betul. Kalau memang tidak bisa menjalankan proker secara offline, ya tidak masalah dibuat blended atau mau dibuat full online, nggak masalah. Kita tetap menjalankan roda organisasi itu. Jangan sampai karena kejebak pandemi kita berhenti total. Menurut saya itu kurang apa ya? Kurang kreatif. Kurang kreatif dalam menjalankan program kerja atau roda organisasi sih kalau menurut saya. Organisasi itu harus fleksibel ya Mas, betul, mengikuti keadaan gitu betul ya. Sekali, betul. Yang penting isi dari organisasi itu tersampaikan dengan baik seperti itu. Kalau misalkan mandek ya atau berhenti, itu nanti bahaya karena apa? Tidak ada reorganisasi nanti. Maksudnya pemimpin selanjutnya nih kurang pengalaman kalau tidak ada kegiatan gitu, kurang belajar dan segala macam. Jadi kan pada akhirnya menghambat kaderisasi juga itu kalau berhenti. Betul bakal mandek nih organisasinya kalau kaderisasinya nggak ada kan. Makanya kita harus mencoba try and error sih, menurut aku, trial dan error. Oke, jadi kita udah bicara mahasiswa kupu-kupu juga. Nah, sekarang kita bakal bicara terkait mahasiswa yang terlalu fokus nih dengan kuliah. Ya sebenarnya baik ya Mas kalau fokus kuliah. Nah, ini bagaimana sih pendapat Mas Royan? Misalnya dia fokus kuliah terus tapi nggak mengikuti kegiatan yang lain nih, kan sayang sekali ya. Gitu. Kayak kita udah kuliah bayar tapi hal-hal yang di samping kuliah ini nggak dilakuin gitu kan. Padahal banyak sekali ada UKM, ada organisasi ya Mas Royan. Nah itu gimana pendapat Mas Royan sendiri? Nah sebelum aku jawab mungkin aku tanya dulu. Anggi ini yang tipe yang mana ini? Oh kalau saya tipe yang kuliah iya, organisasi iya, dan ekstrakurikuler iya. Luar biasa. Tepuk tangan buat iya Anggi ya.
Nah, kalau dari saya sebenarnya lagi-lagi ya, Iya. tadi itu pilihan memang. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan sesuatu, kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Kalau memang setiap manusia itu punya tujuan masing-masing, ya Benar sudah sekali, silakan jalani saja, gitu. Cuman saya sedikit berpesan kalau terkait dengan orang yang fokus terhadap akademik saja, teman-teman bisa lah untuk mencari tahu, research gitu ya, buat orang-orang yang memang sudah apa ya, udah kerja atau mungkin udah punya pengalaman banyak setelah kuliah gitu. Coba tanyakan kepada mereka kira-kira buat orang-orang nih yang dulunya itu akademik banget gitu ya, Ya. mengalami kendala atau tidak gitu dalam dunia kerja. Karena memang faktanya adalah banyak sekali para pekerja itu yang memang secara ilmu tuh jago, Iya. secara praktek jago, tapi dia susah banget buat Komunikasi, komunikasi kayak ke gitu ya, Mas? timnya. Iya. Kemudian dia kebingungan dalam menyampaikan ide. idenya, Iya, betul begitu sekali. dan lain sebagainya. Sehingga mungkin itu teman-teman bisa research, bisa tanyakan sendiri dan buktikan sendiri, gitu bahwa soft skill ini memang penting. Makanya salah satu akselerasi ya, salah satu percepatan katalis untuk teman-teman belajar soft skill yang melalui organisasi. Iya. Begitu. Sehingga menurut saya akademik itu sangat penting. Dikira saya juga, maksudnya saya juga mementingkan itu gitu. Iya. Cuman ada satu sisi yang memang kita bisa memanfaatkan untuk belajar yang lain. Seperti itu sih. Oke. Jadi percuma juga kalau kita fokus kuliah, tapi nanti dalam dunia kerja juga kita susah menyampaikan ide dan aspirasi kita kepada tim kita gitu ya, Mas Ryan. Betul. Saya pernah dapat cerita dari kakak tingkat saya. Dia memang fokus di data science, Yeah. data analis seperti itu. Dia juga banyak sekali rekam jejaknya di dunia data science. Nah, dia menyampaikan bahwa Gil, kamu tuh seharusnya bersyukur karena kamu dari kuliah itu sudah dibekali organisasi yang cukup banyak gitu. Pengalaman dalam berorganisasi sudah cukup tinggi. Karena untuk menjadi seorang data analis atau data science gitu, banyak sekali orang tuh jago coding, jago banget buat nyelesain problem solving dalam codingan gitu. Iya. Cuman dia bingung untuk komunikasiin ke timnya, pembagian Bingung tugas presentasikan. manajerialnya itu sangat sangat sulit gitu. Iya. Dan bahkan banyak sekali para programmer tuh yang kurang pede dalam mempresentasikan hasil analisanya begitu. Sehingga ya menurut saya apalagi kita ya anak matematika gitu yang nanti bakal berkecimpung dalam dunia kerja di perkantoran gitu ya. Benar sekali. Itu butuh sekali mentalitas seorang pemimpin gitu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus mulai belajar. Kapan lagi kalau tidak belajar dalam perkuliahan gitu. Iya, karena emang di masa kuliah ini teman-teman harus memanfaatkan kegiatan yang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke. Jadi percuma juga kalau kita udah fokus, udah perbanyak latihan atau belajar kuliah itu ya Mas. Kalau susah menyampaikan dalam dunia pekerjaan nanti. Juga kan kalau kita punya ide kayak gitu, kalau nggak disampaikan ya Iya, percuma betul. juga ya Mas Percuma Ryan. banget. Oke, jadi kan Mas Surya ini sebagai organisasi atau aktivis mahasiswa lah ya yang berasal dari Matematika Universitas Ahmad Dahlan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin Mas Surya bisa jelaskan nih struktural dari organisasi itu sendiri di fakultas kita ya Mas Surya. Bisa dijelaskan langsung kepada teman-teman? Oke, kalau untuk yang Ormawa ya, Ormawa itu ya ada eksekutif, ada legislatif. Nah, di dalam eksekutif itu ada juga turunannya. Kalau di tingkat fakultas itu ada BEM. Ya. Nah, kalau di tingkat prodi itu ada HMPS. Nah, itu keduanya atau ketiganya punya perannya masing-masing gitu. Legislatif ya seperti halnya kayak DPR ya teman-teman. Nanti tugasnya adalah yang mengawasi, kemudian meninjau dan lain sebagainya begitu ya. Mengaspirasikan suara Betul, mahasiswa mengumpulkan itu sendiri. aspirasi mahasiswa Iya, dan lain betul. sebagainya. Eksekutif adalah bagian pelaksananya. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih yang memang masih asing gitu ya terhadap organisasi kemahasiswaan apalagi di tingkat prodi dan juga fakultas, menurut saya cobalah untuk dikulik lagi. Teman-teman bisa untuk ya searching dulu boleh atau mungkin tanya kakak tingkat gitu. Kak, kira-kira saya itu pengen ikut organisasi tapi yang cocok itu yang mana ya Iya, gitu. Terus cara masuknya kayak gimana? Iya. Terus kita nanti belajarnya ngapain aja dan lain sebagainya. Betul Menurut saya itu sekali, sangat Mas Ray. penting sekali. Model bertanya itu sangat penting ya. Curiosity itu harus ditingkatkan. Apalagi teman-teman yang berminat di dalam organisasi gitu.
Ya perlahan ya. Kalau misalkan belum pernah ikut sama sekali, coba HMPS dulu atau yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, awal kuliah nih Mas Royan nih kan sempat cuti ya Mas Royan? Iya, saya sempat cuti setengah Iya. tahun. Seharusnya Mas Royan ini adalah kakak tingkat saya, tapi sekarang menjadi Satu tingkat. Tapi ya tetap saya manggilnya Mas Royan gitu ya. Oke. Jadi Mas Royan ini kan dari semester 1 ya ikut organisasi. Ya, semester 1 benar. Mungkin bisa dijelaskan ya organisasi apa sih dari Waduh. semester 1? Sebenarnya kalau yang organisasi dalam struktural itu Iya. dimulai saat semester 2. Oh 2 ya. Semester 2. Tapi kalau yang untuk ikut-ikutan sebagai anggota itu banyak sekali. Saya itu dulu pernah ikut Sahabat Dakwah, itu programnya Kementerian Agama BMU. Oh. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, di tingkat universitas. Saya di sana sebagai anggota Icon Shoot, yaitu yang bagian dokumentasi gitu. Dokumentasi dan juga humasnya. Nah, kemudian saya ikut lagi UKM robotik. Robotik saya ikut belajar coding gitu. Itu dulu posting sekali itu. Padahal pada saat maba ya, kita belum dikenalkan coding secara spesifik, tapi saya sudah belajar itu gitu. Alhamdulillah pada waktu itu saya juara 2 tuh se-Univ gara-gara bikin project tentang alarm pengingat sholat. Jadi aku buat ini ya kayak kotakan gitu, prototype. Kalau udah waktunya sholat Dia itu bakal ada bunyi azan Oke. gitu, bunyi alarm. Nah, itu dalam bentuk fisiknya ada. Nah, kemudian saya ikut juga komunitas yang ada di Prodi. Ada komutatif. Ya di Prodi ya. Kita di Prodi kita ya, Prodi Matematika. Prodi Matematika tuh ada juga. Kemudian ada futsal itu walaupun main-main aja ya, buat seru-seruan aja. Kemudian saya ikut ini Aksioma. Aksioma. Apa itu Mas Aksioma Mas? Acoustic of Mathematics. Oke, Gitu. jadi dia musik ya Mas? Musik dulu tuh saya bagian yang keyboard. Keyboardis Mas Ren. Gitu. Kemudian sempat tampil juga waktu itu ada acara fakultas malam seni FMIPA waktu itu. Oke. Saya pernah tampil juga mewakili prodi. Kemudian saya ikut apa lagi ya? UKM badminton dulu, tapi itu UKM badminton. beberapa kali sempat ikut pada saat maba, cuman karena terlalu capek ya. Saya karena memang bukan Karena sibuk sekali nih Mas Royan nih, jadi capek mungkin. Capek terus sorenya paginya latihan, siangnya rapat, sorenya ada aktivitas lain. Wah, padat sekali, jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar itu waktu itu. Terus ada lagi ya, apalagi komunitas Sahabat Hidup Sesurga, itu komunitas keagamaan juga. Alhamdulillah udah saya rintis tuh lama di Pekalongan, tapi saya aktif. Kemudian ada Mahakarya juga udah ikut organisasi daerah dari awal. Terus banyak sekali. Nah, waktu itu tuh bahkan sempat nih saking antusias dan tertarik terhadap organisasi, berbagai macam organisasi. Saya tuh sempat sering sekali tuh tidur tuh di bawah 3 jam. Jadi kayak tidur jam 2 malam, jam 4-nya bangun gitu. Aduh. Karena kebetulan memang pada saat maba itu saya di asrama Tafid gitu, di rumah Tafid, yang memang paginya juga restoran hafalan. Jadi memang mau tidak mau harus bangun pagi gitu. Kita nggak bisa kayak bangun jam 7 pagi itu kan terlalu siang ya gitu. Betul. Ya begitu sih aktivitas waktu maba tuh sepadat itu. Sangat sibuk sekali ya Mas Royan ini. Oke. Jadi kan Mas Royan juga aktif di organisasi luar kampus ya Mas Royan? Ya di eksternal kampus juga. Nah selain itu Mas Royan juga sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik gitu ya. Bisa dijelaskan Mas Royan di tahun 2000 kalau nggak salah ya Mas Royan, di tahun 2021 ya Mas Royan menjadi saya lupa. Jadi gimana Mas? Mahasiswa berprestasi utama Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Oke, bisa diulangi Mas. Aduh, saya sebenarnya agak malu ya kalau untuk membicarakan hal karena ini gitu. prestasi ya yang dicapai melalui jeripaya Mas Royan sendiri ya kan. Itu tuh gimana ya? Jadi kan kalau misalnya dalam akademik itu ada perlombaan yang namanya mahasiswa berprestasi. Iya. Nah, kebetulan waktu itu setelah cuti ya, berarti saya itu semester 3 itu cuti. Kemudian semester 5-nya saya balik lagi. Nah, karena cuti kan jadi saya harus mengulang. Makanya pada saat semester 3 itu, semester 3 awal saya masuk, yang sekelas sama Anggi juga, itu ditawarkan untuk ikut kompetisi mahasiswa berprestasi. Nah, waktu itu tidak langsung tingkat univ, diseleksi dulu di tingkat fakultas. Nah, alhamdulillah saya mewakili dari Prodi Matematika, dapat nominasi juara 1 di tingkat fakultas. Nah, qadarullahnya itu sayang sekali di tingkat univ itu saya memang dalam speaking English gitu ya, sangat belum bisa dikatakan cukup mumpuni. Kemudian ada tes psikotes yang memang
menjadi poin penting juga gitu. Jadi saya terhambat di situ. Seperti itu. Tapi itu tadi ya, dari banyaknya aktivitas yang saya ikuti, tetap yang paling utama itu adalah kuliah. Kuliah, ya. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan apa yang sudah diamanahkan sama orang tua. Iya, kita Kuliah, harus betul. menjalankan amanah orang tua gitu kan. Betul. Kita datang ke Jogja ini juga untuk kuliah. Iya, tapi bukan kita main-main. harus memanfaatkan yang lain ya Mas Ryan. Betul sekali. Betul sekali. Nah, sekarang nih kan juga Mas Ryan mau ke Bandung ya Mas Ryan. Oh iya, insya Allah itu tanggal 9. Bisa dijelasin Mas Ryan sama teman-teman agar tahu lah teman-teman ya. Jadi ada lomba itu, saya juga lupa tuh namanya, bahasa Inggris juga, international competition gitu. Dia menyelenggarakan lomba inovasi, pameran inovasi begitu. Nah kebetulan saya membawa suatu produk yang memang itu sudah saya usulkan di lomba PKM yang sebelumnya. Alhamdulillah produknya sudah jadi dalam bentuk aplikasi, dan mohon doanya ya, teman-teman semua. Amin. Semoga nanti membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Oke. Mungkin itu sih sedikit ya, saya nggak bisa bocorin banyak gitu. Kebetulan kalau untuk tim saya sendiri itu kan tim ya, Iya. itu kan tim. Jadi saya dari prodi matematika itu saya sendiri sebagai ketua timnya, dan ada dari prodi lain, ada sistem informasi, ada fisika, ada teknik informatika. Oke. Begitu. Jadi cukup sibuk Mas Royan ini di tahun-tahunnya gitu ya Mas Royan. Tahun-tahunnya, betul. Dari tahun 2021 sampai sekarang gitu. Nah, ini cukup unik sih Mas Royan. Jadi organisasi yang diikuti Mas Royan itu tidak menghambat akademiknya Mas Royan ya. Buktinya Mas Royan juga bisa menggapai prestasi di bidang nasional dan internasional ya Mas Royan. Oke. Jadi kita bakal membahas keorganisasian kembali Mas Royan. Jadi Mas Royan kan sebagai alumni Himatika ya Mas Royan. Oh iya. Iya. Nah, bisa dijelaskan nih apa aja sih di dalam Himatika itu Mas Royan? Ini Himatikanya yang prodi atau yang nasional? Yang prodi aja Mas. Oh, yang prodi. Kita berbicara tentang prodi aja ya Mas. Oh gitu. Nah, kebetulan kalau di prodi sendiri saya pernah mengikuti di divisi humas. Waktu itu sebelum saya cuti, setengah periode, karena setengah periode selanjutnya saya cuti gitu ya, nggak bisa melanjutkan. Nah waktu itu ini cerita yang tentang divisinya aja ya. Ya, divisi apa aja sih yang ada di? Kalau divisinya kayaknya banyak ya, teman-teman juga menurut saya juga udah paham ya. Udah paham. Kalau saya ikutnya yang divisi humas dan juga divisi litbang. Gitu. Divisi humas ini nanti fokusnya kepada eksternal di luar prodi. Yang mana kita menjadi penghubung antara prodi program studi matematika dengan himpunan mahasiswa di matematika di tempat yang lain, di univ yang lain. Univ ya. Di luar univ. Nah, kemudian alhamdulillah waktu itu pada saat menjadi divisi humas itu saya juga dapat amanah juga menjadi pengurus di IKA Himatika Nasional. Subhanallah. Nah, kemudian berorganisasi lagi di luar lagi di tingkat nasional di luar kampus. Nah, kemudian di periode selanjutnya ya, di generasinya Mas Mujid ini ya, saya menjabat sebagai kepala divisi Litbang, literatur dan pengembangan. Yang mana itu fokusnya itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik. Seperti ada pembelajaran bareng-bareng, yaitu Mamatoya, itu mahasiswa matematika tutor sebaya. Itu agenda rutinan gitu ya. Kemudian ada yang kemarin itu seminar nasional matematika dan lain sebagainya. Banyak sekali sih sebenarnya. Oke. Jadi mungkin cukup ribet sekali ya teman-teman. Cukup rumit sepertinya ya. Cukup rumit kalau kita dengarkan keseharian Mas Royan ini. Jadi mungkin itu aja ya Mas Royan yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau viewer kita ini. Oke. Mungkin Mas Royan untuk terakhir kali nih. Terakhir kali apa ini? Untuk terakhir dari podcast kita maksudnya Mas Royan. Nah, Mas Royan bisa ada saran kah untuk teman-teman untuk masuk organisasi? Bahwa organisasi itu tidak menghambat perkuliahan kita gitu ya, Mas Royan. Oke. Sebenarnya saya akan coba sedikit bawakan quotes dari seorang bijak. Tapi sebelum itu perlu kita perhatikan dulu bahwa sebenarnya kita semua, setiap individu atau setiap insan itu dilahirkan sebagai pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, kata-kata yang selalu saya ingat dan juga saya jadikan quotes buat diri saya pribadi. Sebelum Anda menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang menumbuhkan diri sendiri.
Namun ketika teman-teman sudah atau setelah menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan dan menumbuhkan orang lain. Jadi teman-teman posisinya lagi di mana nih? Udah jadi pemimpin atau belum? Karena kita masih mahasiswa, kita masih belajar nih jadi pemimpin. Masih memproses gitu. Makanya kembangkanlah potensi yang ada di diri sendiri dulu, gitu. Nanti kalau sudah siap, sudah matang, ibarat buah udah matang gitu ya, siap untuk menuai ke yang lainnya, gitu. Mungkin menurut saya sih itu ya. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk menumbuhkan atau mengembangkan diri sendiri yaitu melalui organisasi gitu. Jadi jangan merasa bahwa organisasi adalah penghambat akademik. No, karena saya sudah membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman juga bisa simak video ini dan bisa ikuti ya kegiatan Mas Roy ini apa aja. Boleh. Bahwasannya kalau organisasi tidak menghambat perkuliahan. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari Mas Royan. Sarannya untuk adik-adik nih, ada adik tingkat yang minder dan merasa malas berorganisasi, merasa kalau organisasi itu penghambat kuliah, padahal tidak sama sekali. Oke. Mungkin teman-teman bisa untuk tahun-tahun berikutnya nih, teman-teman bisa mengikuti keorganisasian yang lebih dari Mas Royan nih ya Mas. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Salam matematika, salam seniman angka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.